أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين أركان الصوم اثنان الركن الأول النية سواء أكان فرضا أم نفلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات الحديث watajibun niyatu likulli yaumin wa yasihhu an yanwiya fi shaumin nafli ba'da tulu'il fajri walakin bi syartaini al awwalu an takuna niyatu qabla zawali ay qabla dukhuli waqti dhuhri wa tsani an la yata'ata syai'an min al mufattirati min tulu'il fajri ila waqtin niyati. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita malam ini dengan topik masih yaitu puasa ya. Dan terakhir kita membahas syarat wajib puasa. Yang terakhir kita bahas adalah syarat wajib puasa yang terakhir sudah kita bahas adalah al-iqamatu. Yang wajib puasa adalah orang yang mukim, tidak bepergian, maksudnya mukim, tidak musafir, tapi tentu dengan syarat ya, kalau dia ya orang musafir dengan perjalanan minimal 82 km boleh tidak berpuasa, boleh tidak berpuasa. Ini dulu dipegang juga ini. Orang yang musafir dengan perjalanan minimal 82 km, maka dia boleh tidak berpuasa Ramadan pada hari itu. Tapi dengan syarat. Ya. Ya, dengan syarat bahwa pertama tadi musafirnya, perjalanan musafirnya adalah minimal 82 km. Itu dia. Yang kedua, ya, syarat yang kedua adalah perjalanan musafirnya dimulai sebelum waktu fajar pada hari itu. Jadi berangkatnya atau keluarnya dari kampung, ya, dari kampung orang yang musafir itu adalah sebelum fajar. Artinya apa? Artinya kalau perjalanannya kurang dari 82 km atau yang bersangkutan ya berangkat keluar dari kampungnya itu setelah fajar, maka itu tidak ada rukhsah. Tidak ada yang namanya tidak diperkenankan untuk tidak berpuasa dalam perjalanan itu. Itu dia catatannya. Misalnya orang pergi ke Bima, udah 82 km sudah pasti itu. Ya. Tetapi ya jelas itu boleh dia tidak berpuasa di dalam perjalanannya kan? Akan tetapi kalau dia berangkat setelah fajar itu tidak ada rukhsah. Yang bersangkutan tetap wajib puasa. Tapi kalau dia berangkat sebelum fajar bisa misalnya maghrib, isya, terus-terusnya ya, sampai dengan tapi sebelum fajar berangkatnya, ya keluar dari kampungnya itu, dia boleh tidak berpuasa di dalam perjalanannya itu. Jelas Niki? Boleh tidak melakukan puasa Ramadan atau puasa wajib ya di dalam perjalanan itu boleh. Nah sekarang dilihat ya. Sekarang dilihat, ya, bagaimana kalau umpamanya memang perjalanan jauh,
Bisa sampai 100 km, sampai 20 km pakai pesawat. Mau ke Jakarta. Boleh enggak yang bersangkutan tidak berpuasa dalam perjalanan itu? Tapi ini sudah terpenuhi, keluar dari kampungnya sebelum jam subuh. Itu. Apakah boleh yang bersangkutan tidak berpuasa? Boleh. Boleh tidak berpuasa. Karena itu memang rukhsah diberikan pada mereka yang berperjalanan jauh minimal 80 km. Tidak dipandang pakai pesawat atau nyamannya atau bagaimana, dia tidak lihat itu. Yang jelas itu boleh. Cuma sekarang, nah ini dia. Cuma dia sekarang, kalau dia perjalanannya adalah perjalanan yang tidak mengalami masyaqqat, tidak mengalami kepayahan di dalam perjalanannya itu, tentu lebih baik, lebih afdal dia berpuasa itu deh. Boleh sih boleh, tapi lebih afdal dia berpuasa. Itu yang dilihat itu. Jadi afdalnya dia berpuasa. Ini jelas iki. Mau ke Jakarta, memang cuma 2 jam kan. Nah sekarang akan mengalami kepayahan kita enggak kan? Maka yang lebih afdal kita puasa. Kalaupun dia tidak mau puasa, boleh tidak berpuasa, gitu intinya. Itu prinsipnya. Boleh tidak berpuasa. Jelas niki? Jadi kalau perjalanan jauh seperti itu. Jadi ada 2 syarat. Pertama, perjalanannya di atas 82 km ke atas. Dan yang kedua, berangkatnya sebelum fajar pada hari itu. Kalau 2 syarat tidak terpenuhi, maka yang bersangkutan wajib berpuasa pada hari itu. Jelas niki? Wajib dia berpuasa pada hari itu. Seperti tadi, kalau umpamanya tidak ada masyaqqat, tidak ada kepayahan di dalam melaksanakan perjalanan itu, seperti naik pesawat tadi itu, boleh tidak puasa, boleh tidak puasa, boleh. Cuma afdalnya dia berpuasa, afdalnya berpuasa. Dan sebaliknya, kalau umpamanya perjalanannya sulit, bahkan jalan kaki, ya kan, misalnya jauh, atau pakai kendaraan yang susah pakai kendaraan, seperti kendaraannya biar perjalanannya juga susah, jalannya juga susah, sehingga dia mengalami kepayahan dalam perjalanan itu. Mana yang lebih afdal, puasa apa tidak puasa? Lebih afdal tidak puasa gitu. Ya. Kalau dia memaksakan diri dalam kondisi kepayahan, itu tidak direkomendasikan oleh syariat. Justru yang direkomendasikan oleh syariat adalah justru lebih afdal dia tidak berpuasa ketimbang dia berpuasa. Kalau dia berpuasa pada saat itu bagaimana? Sah puasanya dan boleh. Cuma afdalnya dia tidak puasa gitu. Itu dia. Jadi itu dia. Jadi dengan demikian maka tergantung dari yang bersangkutan, tergantung dari kondisi yang bersangkutan. Jelas niki? Itu yang terakhir. Ada pertanyaan kaitan dengan ini jelas? Oke. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah ada yang disebut dengan rukun puasa. Ya, kemarin adalah syarat wajib puasa. Yang jumlahnya banyaknya ada 5 sekarang rukun puasa. Rukun itu artinya kalau tidak terpenuhi ya maka puasa itu menjadi tidak sah. Semua rukun yang menjadi rukun puasa itu kalau tidak terpenuhi salah satunya, ya apalagi salah 2-nya, itu maka puasa menjadi tidak sah. Ya, sama dengan rukun salat juga. Rukun salat juga yang banyaknya ada yang 13, ada yang bilang 17 dan sebagainya. Kalau ada salah satu rukun yang tidak dikerjakan, yang tidak dilaksanakan, maka salat menjadi tidak sah. Sama dengan rukun puasa yang jumlahnya 2, banyaknya 2. Kalau salah satu dari yang 2 itu tidak terpenuhi, maka puasa menjadi tidak sah. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa rukun puasa itu? Ada 2, mana yang 2? Ar-rukunul awwalu an-niyatu. Yang pertama, rukun puasa yang pertama adalah niat. Niat itu ada dalam hati. Ada di dalam hati kita. Bukan lafaz niat, bukan ucapan itu yang namanya niat.
niat yang dihadirkan di dalam hati kita, ya, itu yang disebut dengan niat, ya. Niat ini wajib hukumnya, ya, dilakukan baik itu dalam puasa fardu maupun dalam puasa sunat. Wajib dalam artian bahwa kalau tidak pasang niat maka puasa esok hari tidak sah. Kalau ada orang yang tidak pasang niat pada malam harinya, ya, waktunya mulai dari maghrib pada malam itu, ya, sampai dengan saat sebelum subuh. Ketika orang tidak pasang niat pada saat itu, pada waktu itu, maka yang bersangkutan kalau dia puasa esok hari, maka puasanya menjadi tidak sah. Itu dulu, ya, dulu. Karena dalilnya jelas, innamal a'malu binniyat, itu dalil dari Rasulullah SAW. Dan niat itu watajibun niyatu likulli yaumin. Dan niat itu wajib, ya, setiap malam. Wajib dilakukan, berniat itu wajib setiap malam. Waktunya mulai dari maghrib sampai dengan sebelum fajar terbit. Karena kita berniat kapan-kapan itu. Kapan-kapan dalam rentang waktu maghrib sampai dengan sebelum fajar. Ini adalah, ya, untuk apa? Untuk puasa wajib. Untuk puasa wajib, rentang niatnya dan niat yang kita pasang itu adalah mulai dari maghrib sampai dengan saat sebelum fajar terbit, belum subuh. Nah, itu untuk puasa yang wajib, yang fardu, yang meliputi puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nazar. Wajib pasang niat pada waktu malam, ya. Sementara, ya, untuk puasa sunat dia waktunya lebih lama, dia lebih panjang, lebih panjang waktunya. Mulai dari maghrib sampai dengan besok sebelum waktu zuhur tiba. Kalau puasa sunat, ya. Jadi kalau puasa sunat dia waktu rentang waktunya lebih panjang, mulai dari maghrib sampai dengan sebelum waktu zuhur tiba untuk puasa sunat. Nah, itulah maka untuk untuk puasa wajib, niatnya wajib di waktu malam dan setiap malam. Sekali lagi, untuk puasa wajib wajib setiap malam, wajib setiap malam dan di waktu malam pasang niatnya. Sementara untuk puasa sunat ya, mulai dari maghrib sampai dengan sebelum zuhur pada hari itu. Artinya kalau dia pasang niat misalnya pagi jam 8, jam berapa, ya, jam 9, jam berapa, itu boleh untuk puasa sunat. Sah. Tapi ada syaratnya, ada catatannya, ya. Nah, kemudian yang berikutnya untuk niat, untuk puasa, ya, untuk puasa Ramadan, nazar atau qadha, wajib hadir niat aku puasa Ramadan. Ramadannya harus wajib hadir. Aku puasa qadha. Aku qadha puasa Ramadan qadha. Itu. Dan seterusnya. Tetapi kalau niat untuk puasa sunat anda harus, tidak menjadi rukun. Misalnya aku puasa sunat Senin, hari Senin, tidak harus. Pokoknya aku berniat puasa sunat besok, ya sudah selesai sampai sana. Tidak harus dihadirkan niat puasa hari Senin, puasa hari Arafah, puasa hari apa, puasa sunat itu tidak menjadi rukun untuk dihadirkan. Bagaimana kalau dihadirkan? Bagus juga sih, tidak ada masalah. Kalau mau dihadirkan bagus, tidak apa-apa. Tapi kalaupun tidak, boleh sah puasa sunat kita. Ke puasa sunat ya sudah, ke puasa sunat hari besok sudah. Jelas niki? Nah, tadi dikatakan bahwa niat itu khususnya untuk niat puasa wajib, puasa fardu atau wajib dilakukan setiap malam.
Tiap malam wajib kita berniat. Artinya, kalau kita tidak berniat pada malam itu, besok puasa kita itu menjadi tidak sah untuk kita lakukan. Tak sah puasa kita besok hari besok untuk kita lakukan. Kalau kita tidak berniat pada rentang waktu antara maghrib sampai dengan sebelum subuh, sebelum fajar terbit. Tak sah kita lakukan. Bahkan ya, tidak boleh kita berniat puasa pada malam pertama untuk sebulan lamanya, cuma tok itu niat kita untuk selamanya, tidak boleh. Tidak sah untuk semuanya. Tidak sah untuk semua. Kecuali itu sah untuk hari pertama doang. Jelas sikit? Aku puasa Ramadan semuanya, ya semuanya dalam bulan ini untuk tahun ini misalnya. Sah itu niat itu, tetapi hanya untuk hari esok. Artinya besok malam lagi wajib dia berniat untuk hari berikutnya. Jelas niki? Karena apa? Karena Imam Malik ya, mazhab Imam Malik itu cuma sekali dia berniat sah. Kalau kita Imam Syafi'i tidak sah, wajib niat tiap malam. Kalau Imam Malik, mazhab Malik yang mengikuti mazhab Imam Malik, dia berniatnya cuma sekali aja, pas awal tanggal 1 Ramadan. Aku puasa Ramadan semuanya untuk tahun ini lillahi ta'ala, sudah. Besoknya mau berniat, mau tidak masalah bagi dia. Mau ingat, mau tidak. Itu dia bedanya. Ya. Sudah cukup malam pertama aja dia berniat untuk mazhab Imam Malik. Tetapi untuk kita bagaimana? Itu kalaupun niat kita seperti itu, aku berniat puasa semua ya pada Ramadan ini, tahun ini, itu juga sah. Cuma hanya berlaku untuk esok hari yang begitu. Hanya berlakunya untuk satu hari itu. Dan demikian, maka besok malam wajib dia berniat lagi untuk puasa Ramadan hari esok gitu. Jelas niki? Nah, nanti cumannya. Cuman itu disunatkan dan dianjurkan untuk kita yang mazhab Syafi'i untuk berniat seperti itu gitu. Lagi sekali saya ulangi bahwa berniat untuk puasa Ramadan semuanya ya, semuanya pada bulan Ramadan itu untuk tahun ini misalnya, itu untuk kita yang mazhab Syafi'i sunat dan dianjurkan untuk berniat, memasang niat seperti itu gitu. Meskipun itu hanya berlaku untuk hari esok niat itu. Jelas nih? Meskipun hanya niat itu berlaku hanya untuk hari itu, hari pertama itu. Hari kedua enggak berlaku. Nah, apa faedahnya kita berniat untuk kita yang mazhab Syafi'i seperti itu? Aku puasa Ramadan semuanya untuk tahun ini lillahi ta'ala niatnya. Apa faedahnya? Faedahnya yang pertama adalah yang sihhatu shaumi yaumin nasya tabyitan niyati fihi ala madhabil Imam Malik. Ya. Ketika kita sudah berniat seperti itu, ya aku puasa Ramadan semuanya ya untuk tahun ini, itu faedahnya adalah pertama, tadi kan sah itu niat itu hanya berlaku untuk yang hari esok kan. Tetapi faedahnya adalah untuk kita yang mazhab Syafi'i ya, itu faedahnya adalah kalau lupa pasang niat pada malam-malam lain, itu sudah sah puasa kita, tercover dengan niat pada malam pertama itu. Kalau lupa, jangan sengaja, tidak boleh kalau sengaja aja, tidak sah kalau sengaja. Kalau lupa, nah, kalau lupa pasang niat ya pada malam itu, ya. Tapi kalau kita tidak berniat, ya untuk puasa sebulan lamanya semuanya, ya. Aku puasa Ramadan hari esok lillahi ta'ala niat malam pertama itu, maka ketika lupa pada malam lain itu tidak sah puasa kita. Itu bedanya. Tidak sah puasa kita. Kalau umpamanya lupa kita niat pada satu malam, puasa esok tidak sah.
tidak sah puasa kita. Jelas sampai sini? Itu dia. Ya, tidak. Kalau kedua baru kita ingat lihat sebulan. Tidak bisa, harus malam pertama. Tidak bisa. Itu kalau sudah malam kedua itu berlaku seperti biasa. Malam pertama doang ini. Makanya perlu diingatkan jamaah mungkin ya. Jadi lapas niatnya nawaitu shoma ramadhana jami'ihi lihadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu lapas niatnya. Aku puasa Ramadan semuanya untuk tahun ini karena Allah Ta'ala. Itu niat yang Syafi'i jami'i itu. Nawaitu shoma ramadhana harus ada jami'ihi. Ya. Lihadhihi sanati atau hadhihi sanata lillahi ta'ala atau lihadhihi sanati lillahi ta'ala. Kalau mau pasang li hadhihi as-sanati bilang. Ya, kalau tidak pakai li, hadhihi sanata bilang gitu. Hadhihi sanata bilang, ya. Kenapa demikian? Itu bahasannya dari ilmu nahwu yang punya kaplingan, yang punya ranah itu. Kalau tidak pakai li hadhihi, kalau pakai li hadhihi, hadhihi jelas majrur dengan huruf jar lam. Makanya li as-sanati badal daripada hadhihi. Sanati bilang. Tapi kalau hadhihi sanata, hadhihi itu adalah dia mansub binazil khafid namanya itu. Yang kebuang adalah lam itu dibuang maka dia menjadi mansub dia. As-sanata badal daripada hadhi. Tidak usah kita bahas yang itulah. Tapi pokoknya ini aja teknisnya saja ya. Jadi bahwa itu sauma ramadhana maunya ya jami'ihi nawaitu sauma ramadhana jami'ihi hadhihi sanata lillahi ta'ala. Kalau mau pakai sanata, tapi mau pakai sanati harus bilang lihadhihi sanati lillahi ta'ala. Mana-mana maunya. Yang jelas niat itu ada di hati yang aku puasa Ramadan semuanya harus semuanya hadirkan semuanya ya. Ramadan untuk tahun ini karena Allah Ta'ala. Itu niat pada malam pertama kita tanggal 1 itu. Mungkin perlu disosialisasikan ini ya. Disosialisasikan. Nggih. Ya. Seandainya lapas itu tidak olahraga, tapi dalam hati kita berniat, sah, tidak ada orang itu sunat itu lapas itu, tidak pakai niat, tidak pakai lapas apa-apa, sah, ya. Cuma alangkah baiknya supaya kita dapat pahala juga, ya kita pakai lapas gitu loh. Dan kan tidak susah itu. Coba nawaitu shauma ramadhana jami'ihi hadhihi sanata lillahi ta'ala. Itu aja. Aku puasa Ramadan semuanya pada tahun ini lillahi ta'ala. Itu aja niat kita di hati kita seperti itu gitu. Kalau tidak ucapkan itu tidak apa-apa, sah puasa kita. Tapi kan ketika kita komando waktu tarawih kan anggal gitu kita berniat. Nah, itu kita berpasang niat, ayo. Biasanya kan kita pasang niat pakai lapasnya itu kan. Ya, enggak apa-apa kalau kita berniat sama-sama gitu. Enggak usah pakai lapas, enggak apa-apa, sah puasa kita. Cuma enggak mendapatkan pahala sunat, gitu aja. Jelas niki? Nah, itu jadi. Nah, itu shauma ramadhana jami'ihi hadhihi sanata lillahi ta'ala. Jadi, kalau kita lupa nanti itu sudah terkapar dengan itu. Tapi kalau umpama tidak berniat seperti itu pada malam pertama itu adalah besok kita lupa, tidak sah puasa kita esok hari dan itu wajib qada. Itu dia. Wajib qada. Wajib qada dan wajib imsak. Ya, tidak berniat malam itu saya sudah tidak lupa niat saya dari malam kita nyampah, tidak boleh, haram itu nyampah. Ya, tidak boleh, wajib imsak kita. Ya, keenakan tidak boleh. Ya, jadi kalaupun pakai tidak pakai niat, lupa kita. Saya lupa berniat tadi malam saya ngopi, tidak boleh, itu haram itu. Ya, tidak boleh, kita wajib imsak. Puasa sudah seperti itu. Ya, sampai dengan maghrib baru. Ya, nanti wajib qada yang ini. Wajib qada puasa yang ini, gitu dia.
Jelas niki? Itu yang pertama, faedah yang pertama. Yang kedua adalah ya, wasaniyatu akhdul ajra kamilan law mata qabla tamami syahri i'tibaran bi niyatihi. Kalau umpamanya takdir Allah Subhanahu wa taala setelah pasang niat orang malam itu dia meninggal, baik pada malam pasang niat itu atau malam besok, maka dihitung dia sudah berpuasa selama sebulan lamanya. Full diterima pahala puasanya sebulan gitu. Itu faedahnya berniat yang seperti tadi itu. Kalau pun dia meninggal, ya setelah pasang niat pada malam itu atau esoknya dia meninggal, itu dicatat oleh malaikat pencatat amal dia puasa sebulan. Itu faedahnya berniat berpasang niat seperti itu. Nah, rupa-rupanya ya ini ya ada dalilnya. Tapi sebelumnya bahwa kita berniat itu yang sebulan lamanya itu jami'i tadi itu, kita wajib kita bertaklid kepada Imam Malik. Nah itu dia. Jangan tidak bertaklid. Jadi niat kita tambah sebelum berniat itu kita pasang, oh saya mau bertaklid kepada Imam Malik. Itu caranya. Kalau tidak begitu bagaimana? Tidak sah itu, tidak boleh. Karena kalau kita Imam Syafi'i tidak begitu, dia wajib pasang niat tiap malam. Gitu. Tetapi dianjurkan oleh mazhab Syafi'i, ulama Syafi'i untuk berniat seperti tadi, puasa selama sebulan lama semuanya selama sebulan lamanya itu. Tapi dengan pasang niat seperti itu, maka kita harus bertaklid dulu. Oh saya mau bertaklid kepada Imam Malik gitu. Itu dia harus dipahami. Maka saya pasang niat untuk puasa semuanya di dalam bulan Ramadan tahun ini gitu. Tidak boleh tidak bertaklid. Wajib kita, ulama mengatakan begitu, kita wajib bertaklid. Nah, ternyata tadi itu ya orang ketika pasang niat, walaupun ketika dia meninggal, misalnya itu dihitung puasa sebulannya, dicatat puasa sebulan. Ya, ternyata rupa-rupanya ini ada dasar dalilnya. Coba yang buka dalilnya dalam sebuah kitab namanya Al-Majalisus Saniyah. Ya, ada sebuah hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa faizana wal abdu khairan ba'alaihi wa illam yaf'alhu. Di sini disebutkan bahwa kalau seseorang hamba ya tulus berniat untuk berbuat satu kebaikan, berbuat satu kebaikan, dia akan mendapatkan pahala penuh walaupun tidak dia kerjakan. Tapi ikhlas dia berniat. Saya mau berbuat kebaikan apa misalnya, tapi ikhlas, benar-benar. Jadi bukan main-main, ya. Bukan main-main berniat, ya. Tapi memang benar-benar mau melakukan itu, cuma karena dia meninggal misalnya, setelah itu dia tidak bisa mengerjakan pekerjaan baik itu, maka itu dicatat pahalanya persis, full pahalanya akan dicatat. Musibah. Dan ini ya, kama terus dari Abi Ya'la. Itu ada di hadis Musnad Imam Abu Ya'la. Rasulullah bersabda, qala yaqulullahu ta'ala lil hafazati yaumil qiyamati. Rasulullah bersabda yang nanti di hari kiamat ya, malaikat hafazah itu adalah malaikat khusus yang mencatat. Kan malaikat hafazah itu ada dua, malaikat kiraman dan malaikat katibin. Wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Itu dalilnya dalam Al-Qur'an, ya. Kita ditunggui oleh dua malaikat kanan dan malaikat kiri. Malaikat kanan itu senantiasa untuk tugasnya mencatat amal baik kita. Malaikat kiri tugasnya untuk mencatat amal yang tidak baik yang kita lakukan. Standby dia. 1 menit, 1 detik pun tidak pernah dia luput dari pengawasan dia. Ya'lamu nama taf'alun.
malaikat ini dia tahu apa yang kita kerjakan setiap detik. Ketika kita melaksanakan sesuatu yang kebaikan, dia catat. Nah, nanti di akhirat sana, di mahsyar, ceritanya dalam hadis ini, ya, catatan itu sudah punya kan? Kita sudah punya catatan, lembaran catatan sudah punya. Ya, sebelum dibagikan kepada kita, disebarin kepada kita masing-masing catatan itu, ya, dipanggillah malaikat yang malaikat yang mencatat amal baik itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dipanggil, sini kalian. Kamu malaikat yang pencatat amal baik ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa perintahnya? Uktubu li abdi kara wa kara. Catat, ya, pahala kebaikan hambaku yang namanya si A, si B, si C masing-masing itu catat apa itu kebaikan berupa amal saleh apa misalnya. Catat itu. Misalnya catat pahala sedekah, pahala gotong royong di masjid, Riyadul Muttaqin, pahala nyumbang di masjid, catat. Ya, malaikat yang disuruh nyatet itu bingung. Ya Allah, ya fayaquluna ya Rabbana lam nahfal zalika. Ya Allah, tidak pernah orang yang Allah tadi sebutkan itu melakukan pekerjaan itu. Amal tidak pernah dia. Karena setiap saat saya catat dan saya selalu berada di sampingnya. Saya tahu itu tidak pernah. Ngapain saya disuruh nyatet? Amal orang yang tidak pernah dia lakukan. Pahala amal daripada orang yang tidak pernah lakukan. Katanya malaikat ini. Lalu apa katanya Allah pada waktu itu? Yang di catatannya tidak ada, saya memang tidak catat di catatannya. Dan memang tidak pernah saya catat. Dan memang dia tidak pernah mengerjakan amalan itu gitu. Bagaimana saya mencatat ya Allah? Allah bilang fayaqulullahu ta'ala innahu nawa. Masya Allah. Tidak catat aja. Kenapa? Karena dia sudah berniat untuk melakukan itu. Sudah dia berniat untuk melakukan itu. Amal yang saya minta catat itu. Catat full pahalanya. Hanya karena dia berniat sudah melakukan perbuatan amal saleh seperti itu. Jadi ketika kita berniat benar-benar untuk melakukan satu amal saleh dan tidak kita lakukan, tidak sempat kita lakukan karena kita meninggal misalnya, atau karena memang tidak punya peluang untuk melakukan itu, apa boleh buat, ya, maka itu tetap kita mendapatkan pahalanya. Walaupun memang kita tidak lakukan, tetapi ikhlas niat kita untuk melakukan itu. Itu dia. Karena itu dalam suatu ayat annahu yu'ta bi al-abdi yaumil qiyamati fayutba'u lahu kitabun fayaqulu bi yaminih. Nah, nanti makanya lanjutannya adalah nanti ketika di mahsyar, ya, ketika kita menerima catatan, karena sudah diproses dari sebelumnya menerima catatan itu, maka mereka ambil catatan itu, catatan amal itu dengan tangan kanannya, fayajidu fiha, ya, fawajidu fiha hajjan wa jihadan wa shadaqatan. Maka dalam catatan itu tertera pahala melaksanakan ibadah haji ada, pahala melaksanakan jihad ada, pahala melaksanakan sedekah, infak dan sebagainya ada. Angkat tangan orang ini. Ya Allah, kenapa bukan saya punya ini? Bukan saya yang punya ini, ya. Apa katanya? Ya. Ma fa'ala fayaqulu ya Rabbi la hadza kitabi. Ini bukan catatan amal saya ini. Ya, bukan suratan amal saya yang ini ya Allah. Kemudian ya, kenapa demikian? Fa inni ma fa'altu syai'an min dzalika. Aku tidak pernah melakukan haji, tidak pernah aku. Bersedekah tidak pernah juga yang sebanyak ini. Ya. Itu kita komplain ceritanya itu. Orang komplain, ya. Terus fayaqulullahu ta'ala hadza kitab. Benar ini katanya Allah. Benar ini adalah catatan amalmu. Dan pahalanya sudah tersedia. Pahalanya misalnya kalau rupiah sekian miliar misalnya, udah ada nilainya semua di sana. Dan seterusnya.
Kemudian Allah bilang sama yang bersangkutan, benar ini kamu punya ini. Tidak pernah ya Allah, tidak pernah aku melakukan itu. Apa katanya Allah? Oh begini, di annaka ista umran tawilan wa anta taqul law kana li malun hajjatu minhu. Dulu waktu kamu masih di dunia, kamu kepingin sekali naik haji. Tapi karena kamu miskin, tidak pernah nyampe-nyampe itu mau naik haji, itu kepingin. Berpikir untuk mau naik, kepingin saya naik haji. Tapi karena dia miskin, tidak mungkin dia akan melakukan ibadah itu. Ya. Nah, kemudian lagi, laukana li malun tasaddaqtu. Bahkan juga seandainya maka dia kalau seandainya aku punya uang, aku berangkatlah. Tapi ikhlas, bukan main-main. Ya, ikhlas, benar-benar dia mau, benar-benar dia kepingin. Walaupun dalam kondisi yang begitu miskin, dia kepingin. Kemudian dia kalau bilang, dulu kamu bilang begini, kata Allah pada yang bersangkutan, kalau kamu punya harta juga, kamu akan bersedekah, aku akan bersedekah yang banyak. Demikian seterusnya, dan seterusnya. Makanya itu, ya, fa'arabtu dzalika min sidqi niyatika, kata Allah. Tetapi aku tahu di hatimu, benar kamu ikhlas, berniat seperti itu. Aku tahu itu, katanya Allah. Karena itu itu kasawaba zalika. Karena itu maka aku kasih kamu pahala yang kamu sudah kepingin itu full. Nah, coba. Makanya jangan pesimis kalaupun misalnya tidak punya uang mau naik haji, kepingin itu yang penting, niat itu yang penting. Dapat kita nanti. Ini diskusi. Dapat. Jangan pesimis. Ya, apalagi ada upaya. Sekecil apapun ada upaya ke arah sana. Yang paling tidak, saya mau naik haji, bagaimana cara? Ya, paling tidak, misalnya upayanya nabung, misalnya 1.000 dalam sehari, misalnya, itu sudah ada upaya beneran itu. Ya. Apalagi itu, gitu. Niat tambah ada upaya, tambah lagi. Ya. Jadi kalaupun tidak mampu melakukan kebaikan, ya karena memang kita keterbatasan sumber daya misalnya, tetap kita perlu untuk berniat dan berupaya sebatas yang kita mampu. Kalaupun tidak dapat, ya sudah kita dapat. Catatan ada, tidak akan terpenuh. Itu enaknya kita. Itu enaknya umat Islam, kaum muslimin. Ya, karena itu, ya, maka itu yang penting sekarang. Ya, kalau sudah meninggal tidak terpenuhi itu, sudah kita dapat itu. Wa faituka sawaba dzalika kullahu faya ikhwani man nawa syai'an khasallallahu. Karena itu mari kita pasang niat apapun yang tidak kita bisa mampu. Tetapi kita pasang niat kita itu, tapi ikhlas, dengan main-main. Nanti akan bisa dapatkan. Makanya kalau misalnya bangun masjid, misalnya bangun musalla, misalnya, ya, kita berniat untuk membangun masjid sendirian, misalnya membangun musalla saja yang kecil-kecil itu, tidak kita dapat melakukannya karena kita meninggal misalnya, atau memang kita tidak punya sumber daya untuk itu, tidak punya uang untuk itu, mati kita misalnya, dapat kita pahala seperti itu. Ya, itu dia. Makanya tidak perlu dipermasalahkan kaitannya dengan itu kan amal orang gitu. Kita rusak misalnya, bukan itu caranya. Kalau sudah kita misalnya mau berkontribusi, apalagi ini nyata-nyata kita punya kontribusi untuk beramal, untuk bangun masjid, ya sudah, kita akan mendapatkan itu. Dan itu tidak akan hilang. Dia akan hilang. Ini dalilnya. Ya. Ini dalilnya. Tidak usah dipermasalahkan. Itu kan amal orang, kenapa kita rusak gitu. Tidak begitu caranya berpikir. Karena kalau sudah untuk masjid, maka akan mendapatkan total. Apalagi kita real mengeluarkan itu. Berniat doang kita dapat. Itu caranya. Ya. Caranya. Jadi ini dalilnya ini. Ini dalilnya. Bahwa ya, kalaupun masjid dihancurin, misal tetap kita dapat. Mau diganti dengan yang baru kan? Bangunan baru, hancurkan dulu. Ya, tapi kita mau perbaiki, dapat kita seumur-umur.
Itu yang amal jariah seperti itu. Ya, tidak begitu hitungan Allah Subhanahu wa taala. Baru berniat doang dapat kita. Niat doang, apalagi real kita melakukan sesuatu. Jelas niki? Nah, karena ada yang menanyakan seperti itu. Beberapa waktu yang lalu ada menanyakan begitu. Tidak begitu. Tidak begitu, ya. Jadi kalau sudah kita pasang niat untuk beramal, ya, dan real kita melakukan beramal untuk itu, maka kita akan mendapatkan utuh itu. Apalagi logika kita, ya, kalau umpamanya ada amal orang yang misalnya rusak misalnya, gara-gara kita misalnya perbaiki misalnya, ya, kalau itu kita berpikir seperti itu, kembali sekarang kita misalnya sebagai jamaah mengeluarkan uang patungan beramal untuk bangun masjid. Kan panitia kan tidak satu persatu, oh amalnya ini untuk bangun yang ini, kan tak begitu. Oh amalnya ini untuk beli kaca, enggak, kami itu kan campur dia. Ya, enggak mungkin ada sebagian yang tidak masuk, sebagian lain yang enggak begitu hitungannya. Enggak begitu cara ngitungnya. Jadi total. Ya, apalagi real, niat doang kita sudah mendapatkan total. Ini dalilnya, ini dalil. Ya. Makanya kalau ada sementara orang yang berpaham seperti itu enggak benar. Itu tidak benar. Maka kita kembali ke dalil yang seperti ini. Farabtu dzalika min sidqin niyat wa afaituka, dan dengan demikian maka aku kasih pahala semua yang pernah kamu niatkan yang tidak pernah kamu kerjakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Haji tidak pernah ada pahalanya di sana full. Ya. Tidak pernah korban sapi. Korban sapi ada karena dia berniat full, berniat untuk mau, tapi tidak sempat, tidak punya uang atau memang dia meninggal, dapat tapi total. Ini luar biasanya yang namanya umat Islam, umat mukmin seperti itu. Maka baik kita untuk berkhayal-khayal lah, berkepingin untuk melakukan satu amal baik, walaupun kita tahu diri tidak mampu untuk melakukan itu. Tapi niat menjadi penting. Demikian, nggih sila. Hari ini menjadi tambahan amal ibadahku padamu, misal. Apakah ada redaksi khusus? Nggak ada. Kita kepingin doang, sudah itu namanya niat. Kepingin saya mau naik haji, tapi tidak tahu kondisi kita tidak punya uang. Tapi kita kepingin, itu dicatat sudah haji gitu loh. Itu maksudnya. Dicatat sudah melakukan itu gitu. Nanti di akhirat sana. Tidak punya, kita sadar, kita tahu kalau saya tidak punya uang, tidak punya duit untuk itu. Tapi kepingin saya. Seandainya aku punya uang, ya, aku akan naik haji. Dan itu niat yang tertanam dalam hatinya. Seandainya punya uang, padahal dia tidak punya dia. Dan memang tidak punya uang sampai dengan meninggal, tidak punya. Dan dia akhirnya tidak mendapatkan, tidak bisa naik haji misalnya, tapi dapat pahala haji. Nah itu udah biasanya dapat itu. Itu maksudnya. Nggih. Nggih. Waktu dan jenis pekerjaan untuk niat. Baru itu misal yang biasakan di sekolah gitu, ini pesannya cuma kita semua kita niatkan apa yang kita lakukan hari ini menjadi tambahan amal ibadah. Apakah hari itu saja atau bisa niatkan secara umum sepanjang waktu atau jenis pekerjaan? Enggak. Ini orang cuma niat doang yang dia punya, dia tidak punya sumber daya. Apalagi kalau sudah mengerjakan, jelas kalau itu sudah melakukan. Ini kan orang tidak melakukan. Maksudnya. Tapi tidak punya dia kemampuan untuk menunaikan niatnya itu. Dia punya sumber daya, tidak punya dia. Dia tahu dan dia sadar diri, tidak tahu. Tapi kepingin dia. Coba seandainya saya punya uang, ada berangkat, sudah saya ke Mekah untuk naik haji. Nah misalnya, tidak ada uangnya, memang dia tidak punya uang. Sampai dengan meninggal juga tidak punya. Dapat pahala haji gitu loh. Ini yang dimaksudkan dengan hadis ini. Kalau sudah melakukan, jelas melakukan. Itu sudah jelas. Sudah melakukan. Ini orang tidak melakukan. Ini yang dimaksudkan dengan hadis ini. Ya, jelas Niki?
Ya, jadi artinya kita tidak boleh pesimis di dalam melakukan amal yang mungkin juga kita tidak punya kemampuan untuk melakukan. Jadi tetap kita bertekad untuk berupaya, bertekad dan apalagi berupaya untuk melakukan itu. Kalau tidak, Allah akan mencatat sebagai amal baik yang tidak kurang sedikit pun. Ya, itu dia. Paham ini? Nah, itu dia. Oke, sila. Itu berbuat baik bercatat pahala, tapi itu perbuatan jahat jadi dicatat kecil-kecilnya itu. Kalau niat buat jahat, buat baik, itu tidak dicatat. Kalau tidak dikerjakan, itu dia. Kalau berniat yang tidak baik, itu tidak dicatat. Kalau tidak dikerjakan, kalaupun dikerjakan, catatannya cuma 1 skornya. Itu dia. Itu bedanya. Itu ya enak sebenarnya itu. Dan surga gampang kalau begitu ukuran itu hitungannya. Kalau berbuat baik, begitu kita berbuat baik, catatannya skornya 10. Iya, berniat saja sudah dapat. Ya, apalagi mengerjakannya dapat 10. Kalau berbuat tidak baik, niat kita melakukan itu tidak ada catatannya, tidak dicatat oleh malaikat yang catatan. Tapi kalau kita lakukan, skornya 1. Ya, 1/10. Luar biasa. Bagaimana? Dari mana jalannya kita tidak masuk surga, yuk? Ya, ayo. Nggih. Kalau tidak diniatkan menjadi amal ibadah, adalah amal. Ya? Kalau kita kerjakan, tapi kita tidak niatkan sebagai amal jadi amal ibadah kita, ya adalah Enggak, dia di sini disebutkan ada 2 itu, niat sama pekerjaan. Masing-masing itu punya, masing-masing beda itu. Niat sama pekerjaan. Tidak niat dapat pekerjaan itu. Niat tambah lagi gitu. Jadi 2 afrodaini di sini disebut afrodaini. Ada dua entitas itu. 1 adalah niat, yang kedua pekerjaan. Tidak niat, pekerjaan dapat pahala. Tidak bekerja, tidak mengerjakannya, dapat niat, pahalanya sudah dapat. Apalagi dua-duanya double, niat sama perbuatan. Gitu. Itu disebutkan di sini. Oke, baik, jelas niki? Ya baik. Allah Subhanahu wa taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.